Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kependidikan, Ibu Elin yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi siang ini. Saya Realisa Rizky yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4. Kelompok 4 akan menyampaikan mengenai pendidikan sebagai ilmu. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Konita Nada, Aditya Bagus, dan Rizky Mutahul yang akan menyampaikannya. Baik, saya mulai pada bagian definisi dan ciri-ciri ilmu pendidikan. Pendidikan atau pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu pais yang berarti anak dan agogos yang berarti sayang, menuntun, atau membimbing. Pendidikan merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tahun 1977 halaman 20, pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Artinya, dengan pendidikan, pendidik menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, atau salam dan bahagia. Dan ilmunya yaitu ilmu pendidikan yang disebut pedagogi. Jadi pendidikan adalah seni menuntun atau membimbing anak, sedangkan ilmu pendidikan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya, berikut definisi ilmu pendidikan supaya kita dapat lebih memahaminya. Definisi ilmu pendidikan dapat dipahami dari definisinya yang dikemukakan oleh para ahli di bawah ini. 1 dari S. Bojonegoro, ilmu pendidikan adalah teori pendidikan, perenungan mengenai pendidikan, dan ilmu yang mempelajari permasalahan yang timbul dalam praktik pendidikan. Menurut Carter V. Good, ilmu pendidikan adalah bangunan pengetahuan yang sistematis mengenai aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar. Terakhir dari Imam Bernadib, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pengetahuan mengenai sesuatu dapat berubah menjadi suatu ilmu apabila paling tidak memenuhi 3 ciri, yaitu memiliki objek studi sendiri, mempunyai metode penyelidikan sendiri, dan disajikan secara sistematis. Ciri pertama, bahwa ilmu mempunyai objek studi sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dilihat dari wujud bendanya, sedangkan objek formal adalah objek yang dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Objek formal ini sering disebut sebagai sudut pandang. Ciri yang kedua, bahwa ilmu memiliki metode tertentu yang dapat digunakan guna mempelajari ilmu itu sendiri. Metode ini mengacu kepada tata cara atau prosedur tertentu yang seharusnya diikuti. Prosedur yang digunakan ilmu merupakan suatu keberadaan di luar ilmuwan atau peneliti sendiri. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi yang menggunakan prosedur itu. Oleh karena itu, prosedur tersebut dapat digunakan oleh setiap ilmuwan atau peneliti untuk mengkaji pengalaman manusia guna memperoleh pengetahuan ilmiah. Yang terakhir ada ciri yang ketiga, bahwa materi ilmu harus disajikan secara sistematis. Artinya, pengetahuan tersebut disusun secara runtut, sehingga mudah dipelajari. Penyajian secara sistematis ini paling tidak meliputi penyajian mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, kerangka pikir dan hipotesis, penjelasan mengenai metode dan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya mengenai metode pendidikan akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Konita Nada, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode ilmu pendidikan.
Metode yang pertama yakni metode normatif, di mana metode ini berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Metode ini menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan masalah nilai baik dan nilai buruk. Yang kedua yakni metode eksplanatori. Metode ini bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Dalam hal ini, ilmu pendidikan mendapatkan bantuan dari berbagai teori tentang pendidikan yang boleh jadi dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Selanjutnya yakni metode teknologis. Metode teknologis ini mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam rangka menuju keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Keempat, metode deskriptif. Metode ini mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Kelima, metode hermeneutis, yaitu metode ini untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir yakni metode filosofis atau analisis kritis, di mana metode ini menganalisis secara kritis tentang istilah-istilah, pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Nada. Selanjutnya mengenai sistematika dan dimensi pendidikan akan disampaikan oleh Aditya Bagus, dipersilahkan. Selanjutnya adalah sistematika dan dimensi pendidikan sebagai ilmu. Sistematika ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu yang pertama, melihat pendidikan sebagai upaya yang sadar. Yang kedua, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Dan yang ketiga adalah melihat pendidikan baik sebagai gejala manusiawi sekaligus sebagai upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Berikutnya, ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi sebagai sistematika ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, dimensi lingkungan pendidikan. Dimensi lingkungan pendidikan meliputi pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan pendidikan luar sekolah. Dimensi yang kedua adalah jenis-jenis persoalan pendidikan. Dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan meliputi persoalan fondasional, persoalan struktural, dan persoalan operasional. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi waktu dan ruang. Dimensi waktu dan ruang adalah mempelajari masalah-masalah pendidikan yang pernah terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, rekan kami Nada, dipersilakan kembali menyampaikan mengenai peranan pendidikan sebagai ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ilmu pendidikan. Umar H. Malik sebagaimana dikutip oleh Sudirman pada tahun 1989 menyebutkan 4 peranan ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, peranan spesialisasi, yaitu menyediakan materi bidang ilmu dan perangkat pengetahuan yang wajib dikuasai oleh tiap calon guru. Materi yang disediakan meliputi teori, konsep, generalisasi, prinsip, dan berbagai strategi. Materi yang dimaksud pada gilirannya disajikan dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan guru terhadap para calon guru yang dipersiapkan untuk mengajar di sekolah dasar atau sekolah tempat ia akan bertugas. Selanjutnya yang kedua, yakni peranan profesional, yang merupakan alat dalam kerangka sistem penyampaian yang perlu dikuasai oleh setiap calon guru pada umumnya. Bagi guru khususnya, dan ilmu pendidikan sekaligus berperan ganda, yakni sebagai sesuatu yang akan disampaikan dan sebagai sistem penyampaian dengan berbagai alternatif pilihan. Ketiga, yakni peranan personalisasi, yaitu bersifat membentuk kepribadian guru
Sebagai warga negara yang baik, peranan yang baik didasari oleh aspek normatif yang dimiliki oleh ilmu pendidikan itu sendiri. Jadi pada peranan ini, ilmu pendidikan membentuk kepribadian guru karena guru menjadi panutan atau contoh murid-muridnya nanti. Dan yang terakhir yakni peranan sosial, yang menyediakan kemungkinan bagi guru untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dalam bidang ilmu pendidikan. Dalam hal ini, pengabdian dimaksudkan sebagai usaha untuk turut memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Keempat peranan tersebut pada hakikatnya berjalan bersama-sama karena saling berkaitan satu sama lain. Penguasaan spesialisasi ilmu pendidikan sekaligus memberikan petunjuk tentang kemampuan profesional yang dipersyaratkan dalam rangka penyampaiannya kepada calon guru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Terakhir, mengenai materi kami, implikasi pendidikan sebagai ilmu akan disampaikan oleh Rizky Miftahul ini. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implikasi pengembangan pendidikan sebagai ilmu. Sesudah dipahami tentang pendidikan sebagai ilmu dengan segala sifat yang dimilikinya, sekarang kita membahas tentang beberapa implikasi pengakuan pendidikan sebagai ilmu bagi praktek pendidikan baik terhadap para ilmuwan pendidik maupun siapa saja yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ilmu pendidikan atau siapapun yang bekerja dalam bidang pendidikan hendaknya memahami secara konseptual mengenai hakikat pendidikan sebagai ilmu, beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan. Pemahaman akan hal itu akan membantu mereka dalam menjalankan tugas kependidikannya secara baik. Yang kedua, berdasarkan pemahaman yang benar atas konsep dan sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan, diharapkan orang yang mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk ikut mengembangkan ilmu pendidikan tersebut ke arah yang diinginkan atau disepakati. Dan yang terakhir, implikasi yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pendidikan ke arah yang diinginkan mensyaratkan pentingnya ilmu pendidikan dan siapapun yang bekerja di bidang pendidikan memiliki kata hati akademik untuk sungguh-sungguh mengembangkan ilmu pendidikan dengan berdasarkan pada asas-asas moral keilmuan dan etika keilmuan yang berlaku, seperti bahwa pengembangan ilmu pendidikan hendaknya dilakukan dalam rangka mencari kebenaran, dilakukan dengan penuh kejujuran, mengandalkan argumentasi yang rasional, tidak merendahkan kodrat dan martabat manusia, dan lain sebagainya. Cukup, sekian materinya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya telah menyampaikan materinya dengan baik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai pendidikan sebagai ilmu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.